Woke up feeling like the world had gone away. Looking out my window on a foreign place, thinking what to do if I'm beyond repair. I don't even really care. Oh, where it's going I don't mind, but I ain't gotta lose this time. So forgive me now while I kiss the sky, while I forget the world, 'cause I live the lie. So forgive me now while I kiss the sky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari KKN UII Angkatan 61 Unit 188 akan membawakan video dakwah Islamiyah dengan tema yang menarik nih. Temanya yaitu Pemuda Muslim Generasi Masa Depan. Sebelum masuk ke pembahasan tentang pemuda muslim generasi masa depan, mungkin kalian ada yang kepo, kenapa kita mengangkat tema ini? Ya udah kita jelasin deh. Yaitu gini, para pemuda, iya untuk kamu para pemuda adalah generasi yang kita harapkan untuk mengendalikan masa depan. Menurut seorang ulama besar Mesir kontemporer Yusuf Al-Qaradawi berkata, apabila ingin melihat suatu negara di masa depan, maka lihatlah pemudanya hari ini. Hal ini menunjukkan bahwa generasi muda memiliki peran besar dan penting bagi suatu bangsa, terlebih di masa yang akan datang. Kenapa? Karena generasi mudalah yang akan meneruskan estafet kepemimpinan di masa yang akan datang untuk menggantikan para pemimpin yang telah menjabat hari ini atau sekarang. Dari tadi bahas tentang masa depan. Memang masa depan itu apa sih? Masa depan adalah akibat. Yap, akibat. Maka ciptakanlah sebab yang baik. Jika dikontekstualisasikan dalam kehidupan pemuda sebagai agent of change in a religion and a state, maka yang perlu diperhatikan adalah bagaimana perkembangan dan pola kehidupan pemudanya. Sebagai garis pembatas, sikap yang harus dilakukan oleh kaum muslimin, terutama kaum muda. Nah, apa saja sih anjuran atau pemuda seperti apa sih yang diharapkan oleh agama Islam? Kita jelasin ya. Yang pertama, secara individu, Islam menganjurkan kepada pemuda untuk menangkal segala informasi atau data yang masih perlu dipertanyakan dengan bekal keimanan dan ketakwaan yang tangguh. Hal ini untuk menghindari informasi atau data yang belum tentu benar adanya, atau kalau dalam hadis seperti hadis dhaif, yaitu yang tidak benar atau tidak bisa dilacak riwayat dan pertanggungjawabannya. Yang kedua, kehidupan pemuda tidak bisa lepas dari kehidupan masyarakat. Tentu harus ada upaya yang harus dilakukan agar membawa kemaslahatan pada lingkungan. Yaitu apa? Hayo, yap, amar ma'ruf nahi mungkar. Sikap tegas dan frontal diperlukan jika terjadi ketidakseimbangan dalam masyarakat. Para pemuda harus memasang sikap dengan sigap dan tegas untuk menuntas habis informasi-informasi miring terkait isu yang menjelek-jelekan Islam. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu persatuan dan kesatuan kaum muslim. Bagaimana bisa Islam ingin berdiri kokoh dan berjaya jika kaumnya tidak bersatu untuk menyatukan kekuasaan dan kekuatannya? Sebagai contoh, pada Perang Salib untuk menaklukkan Konstantinopel. Perang itu dipimpin oleh seorang pemuda yang tangguh dan pemberani bernama Muhammad Al-Fatih. Pada saat itu beliau baru berusia 22 tahun. Tapi dengan semangat dan kegigihannya serta kekompakan para pasukannya, beliau mampu menaklukkan kota Konstantinopel. Jadi jangan diragukan lagi jika kekuatan seorang pemuda disatukan.
Oleh karena itu, tidak heran Bapak Proklamasi Republik Indonesia Insinyur Soekarno mengatakan, "Berilah aku 10 pemuda maka akan kugoncang dunia." Tentu ungkapan ini bukanlah hanya kata tanpa fakta ya, sebab secara nyata pemuda telah memberikan bukti pada dunia bahwa mereka adalah agen perubahan. Seperti yang terjadi tahun 80-an, pemudalah yang mampu membubarkan Orde Baru demi terciptanya Indonesia yang lebih berkeadilan. Jadi kalian udah termasuk generasi idaman belum? Karena menurut Yusuf Al-Qaradawi, ketiga gambaran tersebut adalah gambaran pemuda muslim yang diidamkan atau generasi idaman yang diharapkan oleh Rasulullah. Generasi idaman adalah generasi yang tak asing bagi orang-orang yang membaca Al-Quran dan mempelajari As-Sunnah. Siapa saja yang membaca Al-Quran niscaya menjumpai ciri-ciri generasi idaman tersebut di banyak ayat dan surah. Antara lain dalam surat Al-A'raf ayat 181 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mimman khalaqna ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Yang artinya, dan di antara orang-orang yang telah kami ciptakan ada umat yang memberi petunjuk dengan dasar kebenaran, dan dengan itu pula mereka berlaku adil. Lantas, bagaimana contoh pemuda idaman masa depan? Eits, bukan tawuran atau konvoi ya. Kalau itu namanya generasi perusak dong, bukan generasi penerus. Nah, yang betul itu pemuda seharusnya mencontohkan kegiatan-kegiatan bermanfaat yang berguna untuk lingkungan sekitarnya ataupun masyarakat luas, seperti musyawarah bersama, bersih-bersih desa, belajar atau mengajarkan mengaji, belajar bersama. Kira-kira apa lagi ya? Kalau sebagai agent of change sih, pemuda seharusnya mampu menciptakan perubahan-perubahan positif dan inovatif pada lingkungannya sehari-hari. Gak usah jauh-jauh, paling lingkungan terdekat seperti RT, RW, desa, dan seterusnya. Kesimpulannya yaitu, setidaknya kesadaran akan tumbuh dan terus tumbuh pada jiwa-jiwa pemuda yang akan terus relevan serta diaktualisasikan. Karena menurut para ulama mengungkapkan, kebenaran akan selalu tetap diminati oleh setiap insan yang mau berubah. Karena tidak ada kebaikan yang sia-sia loh. Pemuda adalah titipan Tuhan kepada suatu bangsa dan agama. Karena pemuda akan melanjutkan segala tanggung jawab dan tugas selanjutnya di muka bumi, terutama bumi Indonesia saat ini. Oleh sebab itu, pemuda harus selalu diberi arahan secara intelektual dan emosional agar teguh, tangguh, pemberani dan patuh pada ajaran-ajaran agama serta norma-norma sosial yang berlaku sebagai bekal untuk menjadi generasi selanjutnya yang ke arah baik. Jadi bukan hanya sekedar dibiarkan lalu tersesat, harus ada pengarahan oleh para generasi sebelumnya. In the last video, aku mau bertanya dan memastikan sekali lagi, sudah ada belum ciri-ciri pemuda generasi muslim masa depan yang diidamkan oleh Allah dan Rasulnya? Kalau sudah ada, kamu keren, kamu hebat, mari pertahankan. Kalau belum ada, jangan bersedih, mari kita perbaiki diri, amalkan apa yang sudah kamu ketahui untuk dipraktekkan pada kehidupan sehari-hari. Karena barang siapa yang lebih baik dari hari kemarin, maka ia termasuk orang yang beruntung. Barang siapa yang harinya sama dengan hari kemarin, dia termasuk orang yang merugi. Nah, yang paling parahnya, barang siapa yang harinya lebih jelek daripada hari kemarin, ia termasuk orang yang terlaknat. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita tidak termasuk ke dalam salah satunya ya. Semoga video ini dapat bermanfaat ya. Kita harap kalian dapat mengambil yang baik dari video ini dan meninggalkan yang buruk. Karena kesalahan datangnya dari kami dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, kami dari KKN UII Angkatan 61 Unit 188 undur diri dan mengucapkan terima kasih telah menonton.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.